Saya Michael Sugijanto, Managing Partner dari Ansugilo. Dan topik kita hari ini adalah kenapa komisaris dilarang buta dan tuli. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian like, komen, dan subscribe. Dan yang terpenting, share video ini kepada rekan-rekan kalian yang sekiranya butuh untuk paham apa sih job desk dari seorang komisaris. Kenapa memahami ini itu penting? Karena dengan gagal paham, kita bisa dimiskinkan bahkan dipidanakan. Dari 2 video sebelumnya, harusnya kalian sudah paham bahwa apapun gendernya, mau kalian itu wanita ataupun pria, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Baik kalian mau melacur atau membudak, semuanya mensyaratkan kalian untuk terus bekerja. Prinsip yang sama berlaku juga kepada komisaris. Tidak ada komisaris yang by nature itu boleh ongkang-ongkang kaki, main golf doang, bangun networking tanpa menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kenapa topik pembahasan kali ini adalah komisaris? Karena selain dari video tentang wanita yang wajib melacur kemarin, top number 1 views kita sebenarnya masih tentang kewajiban komisaris yang sejak 4 tahun lalu masih merupakan video dengan viewers terbanyak. Jadi saya rasa banyak dari kalian yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai job desk komisaris. Kalau kita ibaratkan perusahaan itu sebagai sebuah mobil sport dan direksi itu adalah gas, maka komisaris adalah rem dari mobil tersebut. Dan seperti yang telah kita ketahui, pemenang dari sebuah perlombaan balap mobil adalah mobil yang paling cantik dalam memainkan gas dan remnya. Kalau remnya kurang, maka mobil tersebut akan memiliki risiko tinggi untuk bertabrakan. Sedangkan kalau remnya terlalu kencang, maka laju mobil akan terhambat, sehingga ia akan kalah dengan mobil-mobil lain yang ngeremnya itu lebih pas, lebih cantik mainnya. Dengan menggunakan ibarat tersebut, harusnya di titik ini kita semua sudah paham bahwa komisaris itu juga harus main cantik. Meskipun dia nggak boleh blong atau tidak berfungsi sama sekali, dia juga tidak boleh terlalu kencang dalam menginjakkan rem, sehingga menyebabkan perusahaan itu berhenti lajunya. Untuk mengetahui kapan rem itu harus diinjak dan seberapa kencang kita harus menginjak dan kapan kita harus melepaskan, tentunya pengemudi itu harus punya semacam awareness atau tanggap terhadap situasi sekitar. Kembali ke tesis saya hari ini, karena kalau komisaris buta terhadap bagaimana cara perseroan bekerja dan kemana direksi akan membawa perseroan tersebut, dan juga dia tuli terhadap informasi-informasi yang dapat membantunya untuk mengambil keputusan yang tepat, maka perusahaan ini bisa jadi nabrak, dan kalau perusahaan nabrak, bisa jadi komisaris pun yang ada di dalam mobil tersebut ikut terbakar. Jadi komisaris itu bukan sekedar jabatan pajangan di akta, bukan cuma sekedar jabatan kehormatan karena Anda founder atau karena Anda invest dengan nominal terbesar, bukan sekedar hadir di RUPS lalu duduk diam saja, bermain pasif reaktif, hanya datang ketika diundang. Kalau board of director ini tugasnya adalah menjalankan fungsi operasional perusahaan dan pengambil keputusan, dewan komisaris ini mempunyai fungsi pengawasan. Ya, saya ulangi lagi, komisaris merupakan organ pengawasan dalam PT. Layaknya seorang supervisor dalam setiap perusahaan, tugas mereka itu bukan pasif reaktif, tapi aktif untuk mengawasi. Simpelnya aja, bagaimana kita dapat menjalankan tugas sebagai pengawas dalam suatu ujian kalau kita cuma duduk dan baca koran? Pasti semua peserta ujiannya berlomba-lomba untuk mencontek. Ini merupakan pekerjaan aktif yang harus dilakukan oleh seorang pengawas, termasuk komisaris. Apa saja yang harus diawasi oleh komisaris? Mari kita bedah satu-satu. Tugas umum seorang komisaris itu ada di pasal 108 Undang-Undang PT. Di mana, kalau saya bacakan supaya nggak salah, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan. Jadi penentuan arah dan juga bagaimana proses perusahaan berjalan menuju arah yang telah ditentukan tersebut. Baik mengenai perseroan maupun usahanya perseroan. Perseroan itu mengenai corporate aspeknya, ya, seperti anggaran dasar, RUPS, laporan tahunan, dan lain-lain, hal-hal administratif mengenai perusahaan itu sendiri, dan juga mengenai usaha perseroan. Jadi kalau dalam usaha itu kita butuh perizinan, kita butuh kontrak dengan karyawan, kita butuh kontrak dengan supplier, kita perlu mendaftarkan aset intelektual, aset real, kita perlu asuransi, kita perlu
sometimes menghadapi litigasi itu merupakan bagian dari mengawasi jalannya usaha perseroan. Serta tugas terakhir, memberikan nasihat kepada direksi. Di dalam hal ini tidak ideal jika kita menempatkan seorang komisaris yang secara kapasitas jauh lebih inferior daripada direksinya. Kalau direksi itu orang dewasa berusia 40 tahun, jangan pasang anak dengan usia 20 tahun sebagai komisaris. Bagaimana dua orang profesional yang terpaut 20 tahun pengalaman bisa memberikan nasihat dengan mudah kepada yang lebih tua? Selayaknya air, power itu mengalir dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Apa akibatnya jika komisaris ini mengambil pendekatan pasif reaktif? Maka ketentuan dalam pasal 114 dan 115 Undang-Undang PT berlaku. Karena kalau tidak dijalankan dengan baik dan perusahaan mengalami suatu kerugian atau masalah hukum, bahkan hingga kepailitan, direksi dan Dewan Komisaris wajib bertanggung jawab secara pribadi. Kalau komisaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka nggak hanya berpotensi tersangkut masalah hukum, tapi bisa juga dimiskinkan oleh tuntutan pemegang saham maupun pihak ketiga lainnya yang merasa dirugikan seperti kreditor. Nah, apa saja tugas-tugas komisaris tersebut? Pasal 37 Undang-Undang PT tentang buyback saham. Pasal ini mensyaratkan bahwa untuk perseroan membeli kembali saham yang telah dibeli oleh pemegang saham, dana perseroan setelah digunakan untuk membeli kembali saham tersebut harus lebih tinggi dari modal yang disetorkan di awal atau modal yang ditempatkan plus dana cadangan wajib 20%. Kalau misalnya salah satu pemegang saham memaksa perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dengan melanggar ketentuan tersebut, dalam artian membuat perusahaan lebih miskin dari batasan tadi, maka Anda sebagai komisaris harus speak up terlebih dahulu. Apakah berdasarkan laporan keuangan perusahaan ini cukup? Apakah dana cadangan wajib sudah aman? Apakah buyback ini menguntungkan perseroan atau hanya menguntungkan pihak tertentu? Memang tugas ini adalah tugas direksi. Tapi kalau direksi sudah meng-ACC, maka tanggung jawab Anda. Sebelum Anda turut meng-ACC, pastikan bahwa direksi telah menjalankan filter-filter ini dengan benar. Kedua, pasal 63, pasal 66 mengenai rencana kerja tahunan dan laporan tahunan. Komisaris harus tahu mengenai rencana dari direksi untuk perseroan dan juga laporan dari hasil rencana tersebut setiap tahunnya, agar dia bisa memberikan nasihat terbaik bagi direksi dalam menjalankan perusahaan. Dan juga selain memberi nasihat, jangan lupa organ utamanya adalah pengawasan. Bagaimana Anda mengawasi sesuatu yang Anda nggak tahu. Ketiga, pasal 70 dan 71 mengenai laba bersih, dana cadangan, dan juga pembagian dividen. Pada dasarnya, PT memang dibuat untuk memberikan keuntungan yang sebanyak-banyaknya kepada pemegang saham. Namun, untuk melakukan hal tersebut, tentunya PT ini butuh modal. Dan modal ini harus dijaga agar operasional PT terjaga. Alih-alih berfokus untuk memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya di tahun ini, baik direksi maupun komisaris harus bekerja sama agar PT ini dapat memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya di setiap tahun berjalannya PT. Bagaimana kita bisa beroperasional dan membeli bahan baku untuk tahun depan kalau keuntungan tahun ini sudah bersih dimakan habis oleh para pemegang saham? Maka dari itu, sebelum membagi dividen tahunan, wajib diadakan RUPS. Dan dalam RUPS tersebut, komisaris juga harus menjalankan PR-nya, yakni mengkaji apakah benar ketika direksi bilang bahwa setiap lembar saham berhak mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah, itu merupakan target yang tidak muluk-muluk. Kalau pada akhir tahun, ternyata keuntungannya nggak sebesar itu dan dananya kurang, maka direksi ini yang wajib menarik dari para pemegang saham kelebihan bayar dividen yang telah dilakukan di periode sebelumnya. Dan kalau ini gagal dilakukan, maka yang bertanggung jawab secara pribadi adalah direksi dan Dewan Komisaris. Keempat, mengenai pasal 117 Undang-Undang PT, di mana dalam anggaran dasar dapat ditentukan bahwa untuk tindakan tertentu direksi wajib mendapatkan persetujuan dari komisaris. Seperti menjual aset di atas 20% misalnya kekayaan PT, memberikan jaminan, memberikan pinjaman, atau keputusan strategis lain seperti merger acquisition, hostile takeover, liquidation, kepailitan, dan lain-lain. Artinya komisaris dilarang buta dan tuli terhadap apa yang sedang terjadi di dalam PT. Karena kalau dalam RUPS telah ditentukan ketentuan seperti itu, ketika direksi telah berhasil melakukan tindakan yang harusnya dia minta izin tapi nggak minta izin, yang salah bukan hanya direksi, tapi komisaris juga ikut bertanggung jawab. Kenapa kok bisa lolos? Kenapa harus tunggu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun setelah tindakan itu dilakukan Anda baru paham? Berarti Anda tidak menjalankan tugas pengawasan Anda secara aktif. Tanggung jawab kelima bisa ditemukan juga di pasal 118, di mana Dewan Komisaris bisa mengambil alih tugas pengambilan keputusan direksi untuk sementara waktu atau mengenai hal-hal tertentu. Misalnya, untuk ACC pinjaman dari bank.
Direksinya kebetulan semua lagi pergi berlibur ke luar negeri karena ini tanggal 20 Desember. Yang tersisa tinggal satu orang komisaris. Sebelum menandatangani dokumen tersebut, pastikan Dewan Komisaris melakukan hal-hal berikut. Dia harus tahu dari hulu ke hilir, rekam jejak historinya kenapa pinjaman ini perlu diambil. Sebagai catatan, kalau anggaran dasar tidak menentukan, maka standar undang-undang menentukan ketika sebuah transaksi material itu di atas 50% dari aset atau kekayaan bersih perusahaan, maka itu wajib ada putusan LPS-nya. Lalu ingat bahwa ketika saya menggunakan terms Dewan Komisaris dan Komisaris interchangeably, bukan berarti mereka artinya sama ya. Dewan Komisaris itu bekerja secara kolektif. Jadi apapun keputusan yang diambil satu orang itu dianggap sebagai keputusan semuanya. Beda dengan direksi dan direktur, di mana setiap direktur bertindak sendiri-sendiri, tapi juga bisa bertindak bersama-sama sebagai direksi. Jadi ketika kita harus tanda tangan ini, maka selain memastikan hal-hal tadi, kita juga harus memastikan bahwa komisaris yang lain setuju. Kenapa banyak measure seperti itu harus dilakukan? Karena dalam penandatanganan ini, kita bertanggung jawab layaknya direksi. Jadi kalau ada apa-apa dengan transaksi ini, kita pasti diminta pertanggungjawaban secara langsung dan lebih berat layaknya direksi. Nah, karena tanggung jawab Dewan Komisaris ini cukup berat, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaannya. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita meminta RUPS untuk menunjuk komisaris independen atau komisaris utusan. Kan banyak tuh komisaris yang juga bagian dari pemegang saham. Nah, tentunya hal-hal seperti ini dapat memicu yang namanya conflict of interest. Jadi kalau memang perusahaan Anda sebesar itu, maka meskipun itu bukan perusahaan IPO, bisa juga menunjuk komisaris independen yang secara berkala datang ke perusahaan dan mengaudit kinerja perusahaan dan memberikan laporan dari kacamata yang objektif. Atau kalau misalnya nggak perlu harus berkala seperti komisaris independen, kita bisa juga mengajukan RUPS untuk menunjuk komisaris utusan, di mana dalam kasus-kasus tertentu mereka bertindak seperti auditor untuk memberikan penilaian objektif yang sama. Cara yang kedua, Dewan Komisaris bisa membentuk komite-komite khusus yang isinya komisaris-komisaris lain. Mungkin kita sering ya melihat direksi yang membagi dirinya menjadi direktur keuangan, direktur operasional, direktur marketing, dan juga lain-lain. Nah, mereka ini kan dapat bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan job desk-nya. Dan kalau job desk itu telah jelas digariskan dalam suatu akta tertentu, maka kalau ada kesalahan di bidang keuangan, maka ini akan murni menjadi kesalahan direktur keuangan. Nah, komisaris tidak punya privilege tersebut. Karena komisaris dalam satu perusahaan akan dianggap bertindak bersama-sama sebagai Dewan Komisaris. Sehingga ini akan sulit untuk melakukan pengawasan. Berarti kan Dewan Komisaris tugasnya lebih banyak nih. Kalau satu direktur keuangan ini ngurusin keuangan saja, direktur marketing aja, operasional saja, Dewan Komisaris harus ngurus semuanya, harus paham semuanya, harus nggak buta dan nggak tuli terhadap semuanya. Nah, untuk memudahkan urusan tersebut, pasal 121 Undang-Undang PT memfasilitasinya dengan kita dapat membentuk komite, ya, komite komisaris keuangan, komite komisaris operasional, komite komisaris marketing untuk menjalankan tugas pengawasannya, memberikan laporan dan opininya kepada rapat Dewan Komisaris. Dan laporan tersebut bisa disatukan menjadi satu bentuk laporan utuh yang dikeluarkan dari Dewan Komisaris yang dapat diberikan kepada rapat umum pemegang saham. Dan yang ketiga, meng-hire corporate secretary dengan jumlah yang cukup untuk membantu penyusunan laporan dan rekap minutes of meeting dari Dewan Komisaris. Kalau kita lihat di pasal 116, Dewan Komisaris diwajibkan untuk membuat rapat Dewan Komisaris yang harus dilaporkan secara berkala kepada RUPS. Seperti yang tadi saya bilang, komisaris seharusnya lebih senior dari direksi. Nah, kalau lebih senior biasanya punya kendala dalam proses pengumpulan data dan juga penyusunan laporan. Nah, heavy lifting di tugas-tugas seperti itu bisa dialih tugaskan kepada corporate secretary yang khusus mengurus urusan Dewan Komisaris. Sehingga nanti Dewan Komisaris tinggal terima laporan, menyusun opini dari laporan tersebut, dan dimeetingkan dalam rapat Dewan Komisaris untuk memberikan peringatan-peringatan tertentu kepada perusahaan bahwa ini direksi sedang menjalankan proyek A yang sudah disetujui oleh RUPS, tapi kita rasa ada loophole atau potensi bermasalah hukum dalam aspek A, B, C, D. Sehingga kalau kita sudah menjalankan ini selama 2 tahun, ketika tahun ketiga proyek ini bermasalah, kita tidak dapat ditarik tanggung jawab secara renteng. Karena kita sudah menjalankan fungsi pengawasan kita. Selain corporate secretary, kalian juga bisa menunjuk para ahli seperti financial auditor atau legal auditor untuk membantu memberikan laporan yang lebih utuh. Dan percayalah saya, ketika perusahaan mengalami suatu musibah, maka barulah komisaris ini akan dicari. Loh, mana komisarisnya? Mana pertanggungjawabannya? Mana tugas pengawasan dan nasihatnya? Ketika Anda sudah berhenti menjadi komisaris yang buta dan tuli,
maka Anda akan dengan mudah memberikan mereka link untuk mengakses file rekam jejak kinerja Anda selama beberapa tahun belakangan ini. Pak, kenapa ini semua terdengar seperti PR yang sangat banyak? Layaknya seorang yang dapat melihat dan dapat mendengar di tengah-tengah kerumunan orang sejenis, tapi buta dan tuli, maka value Anda akan meningkat secara signifikan jika Anda dapat melaksanakan apa yang baru saja saya jelaskan dalam video ini. Dan jika Anda merasa terbantu dengan apa yang saya ungkapkan di video ini, please like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa paling penting, share kepada komisaris-komisaris atau calon komisaris yang dirasa membutuhkan pencerahan ini supaya mereka tidak dimiskinkan atau malah dipidanakan, melainkan diorbitkan. Saya Michael Sugijanto, Managing Partner dari Ansugilo. Terima kasih.